Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Istihbab at-tawdi' lil musafir. Sunnah hukumnya mengucapkan kalimat perpisahan. Sunnah hukumnya mengucapkan atau melafazkan kalimat-kalimat perpisahan atau doa untuk berpisah, baik dari musafir yang akan pergi maupun dari keluarga yang melepaskan musafir. Ini kalau pergi jauh. Jadi seorang musafir disunnahkan ayuwaddi'a ahlahu wa qarabatahu wa ikhwanahu. Seorang musafir sebelum pergi sunnah hukumnya mengucapkan kata perpisahan kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya dan teman-temannya. Dan doa perpisahan itu fa innallaha ja'ilun fi du'aihi barakah. Doa perpisahan itu untuk meninggalkan mereka di dalam keberkahan Allah. Jadi doa itu yang menjaga keluarga, dan doa dari keluarga yang akan menjaga kita selama dalam perjalanan. Dan itu sebenarnya bukan basa-basi, memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, An Quz'ah qala li Ibnu Umar. Jadi salah seorang sahabat berkata, aku pernah diajak atau Ibnu Umar pernah mengucapkan kepada aku, halumma audi'aka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar kepada Quz'ah, wahai Quz'ah, kemarilah. Sebelum engkau pergi, kemarilah. Aku akan seperti Rasulullah melepaskan kepergianku. Jadi Ibnu Umar ingin mempraktikkan sekaligus ingin mengajarkan bagaimana cara Rasulullah melepaskan seseorang ketika ingin safar. Jadi kepada sahabatnya ini, lihat bagaimana aku akan melepaskanmu untuk berjalan sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya kepada aku. Wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika aku mau pergi perjalanan jauh, maka beliau mengucapkan apa yang beliau ucapkan, astaudi'allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kata Rasulullah, kutitipkan engkau, kutitipkan pada Allah agamamu, wa amanataka, lalu amanahmu, wa khawatima amalika, dan ujung amalmu. Jadi maksud Rasulullah, semoga dalam perjalanan Allah menjaga agamamu, lalu supaya Allah menjaga supaya engkau tetap amanah, dan semoga Allah menjaga engkau tetap berada di amal yang baik di penghujung umurmu. Jadi maksudnya seandainya ini perjalanan terakhir, kita tidak berjumpa lagi, semoga Allah kalaupun menjemputmu, maka semoga dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Artinya engkau beramal ketika dijemput. Itu bahasa Nabi ketika melepaskan sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Jadi Rasulullah mengamanahkan, mendoakan 3 perkara kepada orang yang mau pergi. Artinya orang yang mau pergi diucapkan kalimat perpisahan dari orang yang ditinggalkan. Jadi kalimatnya 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Semoga Allah menjaga agamamu, semoga Allah menetapkanmu dalam amanah, semoga engkau husnul khatimah.
terakhir. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan itu bukan hanya satu dua kalimat. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala arada rajulun safaran. Ada seorang laki-laki yang akan melakukan safar. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, aku akan pergi, maka berilah wasiat kepada aku. Artinya, wasiatkan sesuatu kepada aku. Qal, lalu Rasulullah berkata, usika bitaqwallah azza wa jalla. Aku mewasiatkan engkau agar engkau tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Wa takbir ala kulli syaraf. Dan nanti kata Rasulullah, ketika engkau berjalan dan dalam keadaan mendaki, maka ucapkanlah takbir. Nah, ini salah satu sunnah, nanti di depan juga dijelaskan bagaimana sunnah ketika kita dalam keadaan mendaki dan bagaimana dalam keadaan sedang turun. Nah, dalam keadaan mendaki disebutkan di sini dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kalimah bertakbirlah ketika dalam keadaan menanjak atau mendaki. Lalu Rasulullah menyambung, qal Allahumma zawid lahu al-ard wa hawwin alayhi as-safar. Ya Allah, kata Rasulullah, tundukkanlah bumi kepadanya. Artinya, mudahkanlah urusan yang dia perlukan di bumi ini. Wa hawwin alaihi safar, dan mudahkanlah safarnya. Nah, jadi ini bahasa-bahasa Nabi ketika mengantarkan orang yang safar. Nah, orang yang safar itu mengucapkan kepada keluarganya juga dengan berbagai kalimat yang dibolehkan. Dan macam-macam kalimat yang bisa diucapkan. Di antaranya dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengajarkan orang safar mengucapkan untuk keluarganya, astaudi'ukumullah alladzi la tudhi' wada'i'ahu. Kutitipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah Allah lalai dengan titipannya. Nah, jadi ini bahasa-bahasa Nabi. Jadi kita kalau mau pergi, bilang sama keluarga dengan bahasa ini. Oh, tidak bisa dihafal. Ya. Karena mungkin kita susah menghafal dengan bahasa ini, apalagi mengucapkan astaudi'ukumullah, yang melipat lidah-lidah ya, contohnya tidak perlu dengan bahasa Arab, dan walaupun ini lebih baik, cuma kita bisa mengucapkannya dengan bahasa sendiri. Misalnya anak kita mau kita tinggalkan, kita ucapkan bapak tinggalkan kalian, ya, bapak titipkan kalian kepada Allah, ya. Nah, jadi jagalah diri baik-baik. Itu sudah bagus. Nah, itu sudah masuk dalam kategori menitipkan titipan ucapan sebelum pergi. Nah, jadi hana mecih harus dengan doa ini, walaupun ini yang diutamakan. Bahasa sendiri, kutitipkan kalian pada Allah, jagalah salat. Nah, itu sudah hal-hal yang baik. Nah, kemudian keluarga pun tadi mengucapkan kalimah-kalimah Nabi itu lebih baik. Ya, dia ucapkan, ayah, semoga Allah menjaga, semoga Allah menjaga agama, amanah, semoga Allah melindungi ayah, semoga Allah membuat ayah kembali dengan sehat walafiat, jaga diri baik-baik, jangan sakiti mamak lagi. Ini kalau bilang jangan sakiti mamak lagi, berarti sebelum ni ayah sering menyakiti mamaknya. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, artinya kalimat-kalimat itu boleh agak bebas, tapi yang penting ucapan itu ternyata sunnah. Jadi ada orang berfikir selama ini basa-basi, apalagi ada orang yang tidak terbiasa dengan kalimat itu. Jadi serasa sang mendramakan. Jadi ada orang yang karena tidak biasa, tidak romantis, dalam keluarga tidak romantis, tidak terbuka, orangnya kaku sekali. Ayah wajahnya mengkerop terusan. Jadi seakan-akan dia adalah orang yang harus disegani, dihormati. Jadi payah mengucapkan kalimat itu. Kena pegah sama anak saja susahnya minta ampun.
Yang penting biasakanlah mau berpisah, ucapkanlah kalimat-kalimat perpisahan yang baik. Yang bentuknya adalah doa. Yang bentuknya adalah doa. Oh, enggak diucapkan di depan mereka, berdoalah ketika mau meninggalkan mereka. Setelah naik mobil atau naik bus, mau berangkat umrah. Kita sudah naik bus, mau berangkat ke Medan dulu. Dalam bus berdoalah, ya Allah jagalah anak kami. Ya Allah jagalah agama anak kami. Yang begitu-begitu. Inilah agama. Inilah orang yang mengamalkan agamanya. Jadi begitu indahnya semua kita titipkan pada Allah. Terjadi sesuatu, maka itu dengan izin Allah. Buruk dan baiknya dengan izin Allah. Cuma kalau kita sudah menyerahkan pada Allah urusan yang baik, maka Allah lah yang akan mengambil urusan itu. Oh, ternyata kita pulang, anak kita meninggal. Ternyata kita pulang, rumah kita terbakar. Semua itu adalah kebaikan yang datang dari Allah. Cuma kita tidak bisa menemukan hikmah kalau kita berfikir dengan cara manusia. Karena cuma Allah yang tahu apa yang terbaik di balik yang dia putuskan. Cuma Allah yang tahu. Jadi jemaah melakukan Allah, kadang-kadang kita ini tidak suka apa yang menjadi keputusan Allah. Padahal keputusan Allah itu yang paling baik untuk kita. Tapi kita tidak suka. Seperti kita tidak suka sakit. Padahal sakit itu paling baik untuk kita. Kalau tidak, susahnya diampunkan dosa. Maka Allah buat sakit, Allah buat sakit. Itu Allah sayang. Cuma kita tidak faham sayang Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, tawakal itu iman yang paling tinggi itu bertawakal kepada Allah. Apapun Allah lakukan, lakukanlah. Maka serahkan urusan sama Allah, insya-Allah baik. Makanya saya pernah mendapatkan cerita bahawa dulu di salah satu kampung, ini cerita Pak. Entah betul entah tidak, Allah alam. Tapi ingin menggambarkan bagaimana keputusan Allah yang terbaik. Jadi ada seorang petani yang punya 3 orang anak perempuan, hidupnya di sawah, hidup di sawah. Jadi kemudian petani ini membayangkan, ini pasti anaknya yang hidup di sawah ini nanti dapat suami pasti petani lagi. Sama-sama mungkin kakinya terkelupas karena terus-terusan ke sawah, sama-sama kulit menghitam, sama-sama hanapeng, sama-sama tunggu 3 bulan sekali baru dapat uang untuk panen. Sudah terfikirkan itu si bapaknya anak-anak gadis ini. Sehingga pada suatu hari si anak gadis yang paling tua ketika dia sedang menuju ke kota, ternyata ditabrak, kecelakaan. Akhirnya dibawa lari ke rumah sakit dan ternyata yang merawat dia seorang dokter yang masih muda, belum menikah dan tertarik kepada si anak gadis ini, pada pasien. Jadi setelah dia sembuh, dirawat oleh dokter ini, ternyata dokter ini dilamarnya. Dan akhirnya begitu bahagianya orang tua ini, dia pikir ini pasti suaminya petani, rupanya dokter. Dan itu terjadi karena pertemuan setelah kecelakaan. Ketika di hari pernikahan, orang tua ini saking syukurnya dia berseru, dia mengatakan, ya Allah, tolong tabrak 2 orang lagi anak gadisku, ya Allah. Sampai begitu Bapak. Nepepak 2 rodanya ni, ya Allah. Padahal tadi dia berfikir kehancur ni oleh Hanali. Rupanya gara-gara tertabraklah jumpa sama dokter. Makanya hari ini yang kahwin sama dokter itu hasil-hasil tertabrak. Jadi jemaah melakukan Allah, tawakallah kepada Allah, bertawakallah. Semua keputusan Allah baik, jangan suuzan kepada Allah. Maka titipkanlah keluarga pada Allah. Kita mau pergi jauh, titipkan. Biar urusan Allah, apapun yang terjadi, terjadilah. Karena kita tetap bertemu kembali dengan keluarga kita tidak lama setelah terjadi kiamat nantinya. Baik, itu adab istihbab at-tawdi'. Jadi ada sunnahnya mengucapkan kata-kata perpisahan. Tapi biasanya orang yang lembut hatinya itu enggak perlu diajarkan, Pak. Asal mau pergi jauh saja, itu anaknya dipeluk. Jangankan safar panjang,
anaknya liburan ni sedang liburan pesantren, waktu kepala anak balik ke pesantren, waktu dia lepas anaknya balik ke pesantren, itu dipeluk anaknya berulang-ulang, dicium, dia katakan bahawa jaga baik-baik ya nak, jangan begini, jangan kecewakan mama, jangan kecewakan bapa, begini. Dan itu orang yang lembut hatinya biasanya ni hana payah purno, enggak usah diajarkan pun keluar kalimat, jangan pernah salat ya nak, jangan pernah salat, jangan pernah tinggalkan salat, jangan kayak bapakmu, itu kalimat-kalimat itu keluar. Nah, jadi jemaah belaka Allah, itu ternyata baik, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.